Di pojokan siring. Nah, pas di pojokan siring dan di sini airnya kebendung ya, ada genangan air. Di sini air sekitar 5 sampai 60 cm kalau lagi curah tinggi. Kemudian kita buat tapak timbun setinggi 1 meter. Nah, ini saudaraku, jika kita salah membuat tapak timbun untuk menanam alpukat di dataran rendah seperti ini, sudah pasti tanaman ini tidak akan sesubur ini ya saudaraku, karena ini benar tepat cara membuatnya. Jadi saudaraku, jumpa lagi di channel Bits of King bersama saya Mr. Mangkeng. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita semangat dalam menjalaninya. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara menanam alpukat di dataran rendah ya. Rendah itu menurut saya rendah di daerah persawahan, terus di lahan yang cenderung airnya menggenang atau mengendap, dan di pinggir kali ataupun di pinggir-pinggir rawa. Jadi ikutin terus videonya, nanti akan saya berbagi tips cara membuat tapak timbun untuk tanaman alpukat. Oh ya saudaraku, jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share-nya agar kami semakin bersemangat dalam berbagi konten dan update video-video terbaru dari Bits of King. Terima kasih saudaraku. Yuk ikutin videonya seperti apa. Saya akan berbagi tips cara menanam tanaman alpukat di lahan persawahan terutama, atau di pinggir kali atau pinggir paretan, atau di pekarangan rumah yang cenderung air hujannya sering mengendap di pekarangan rumah saudaraku semua, atau di lahan persawahan atau di pinggir kali ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai. Oh iya saudaraku, di sini kan saya tidak bisa praktek langsung ya, karena memang kita di sini kegiatannya lagi mupuk dan lagi ngoret ya. Nah, di sini akan saya tunjukkan bukti dan cara kami menanam alpukat di lahan persawahan ataupun di pinggir paret dan juga di pekarangan yang rendah. Jadi yang pertama saudaraku harus diperhatiin benar adalah ketika saudaraku ingin menanam di pekarangan rumah ya, sambil kita jalan-jalan lihat tanamannya ya. Ketika saudaraku ingin menanam alpukat di pekarangan rumah, sudah pasti yang pertama bibit saudaraku itu adalah bibit yang sehat, bibit yang unggul ya. Nah, jadi seperti itu. Pilihlah bibit yang sehat, bibit yang unggul agar ditanam bisa cepat bertumbuh kembang dengan subur. Nah, yang paling perhatiin ketika mau nanam di pekarangan adalah air ya saudaraku. Kalau pekarangan saudaraku sedikit rendah dan ketika hujan sering mengendap, saudaraku harus benar-benar memperhatikan air, ketinggian air ya, dari curah hujan yang paling tinggi, kemudian durasi hujan yang paling lama tuh air mengendap sampai seberapa tinggi ya. Pastinya kan saudaraku paham. Kalau air itu mengendap sampai sekitar selutut, nah jadi saran saya siapkanlah tapak timbun di atas itu ya. Kalau tinggi air sampai 50, jadi bikinlah tapak timbun untuk nanam alpukat itu sekitar 60 sampai 70 cm. Nah, dan kemudian apakah air di pekarangan saudaraku itu ketika hujan deras mengendap terus surutnya lama? Kalau surutnya lama bisa 3 sampai 4 hari. Jadi usahakan tapak timbun saudaraku untuk menanam bibit alpukat itu dibuat lebih lebar. Jadi seperti ini. Nah, ini buktinya saudaraku. Jadi karena memang tidak bisa mempraktekannya, jadi kita ambil dari sini. Nah, ini saudaraku bisa lihat kali ya. Ini kali. Kemudian tapak timbun ini kita buat sebelum ditimbun dengan tanah, kita membuat 1 meter tingginya ya,
Dan kemudian untuk lebarnya ini sekitar 1,20 meter. Kenapa lebar, saudaraku? Ketika air itu tidak mudah surut atau lambat surutnya, nah ketika tapak timbun kita lebar, artinya kuat menahan resapan air. Nah ketika kuat menahan resapan air, secara otomatis tanaman alpukat kita tidak akan kerendam. Jadi seperti itu ya saudaraku, itu yang perlu diperhatiin ya. Lebih baik sebelum menanam, saran dari kami adalah ketika gampang air mengendap adalah tapak timbunnya harus benar-benar diperhitungkan. Karena untuk tanaman alpukat ini sendiri saudaraku, ketika sangat rawan ya, terkena atau terendam air ya. Ketika dia kerendam 1-2 hari pun tanaman alpukat kita bisa mati ya. Nah jadi seperti ini saudaraku, bisa lihat ini sangat lebar ya gundukannya, dan nggak nyampe sekitar sekitar 1 meter sudah di pinggir kali. Nah ketika di sini yang ketika hujan tinggi benar, air tuh nyampe di sini saudaraku. Dalam 1-2 hari dia bisa di sini, bahkan nyampe ke sini. Nah artinya si pohon ini masih aman ya dari rendaman air. Jadi seperti itu saudaraku. Nah, oke saudaraku, di depan saya sudah ada ya tanaman alpukat kita di kiri dan di kanan. Nah ini saudaraku ya, yang saya bahas lagi, ini bukti dari tapak timbun kita yang tinggi ya, lebih tinggi dari genangan air. Di sini air sekitar 5-60 cm kalau lagi curah tinggi. Kemudian kita buat tapak timbun setinggi 1 meter. Nah bahkan ini setelah ditimbun tanah pun tapak timbun kita masih kelihatan, dan ini sangat benar ya kalau posisi seperti ini. Saya benar bilang kenapa tapak timbun kita masih kelihatan tinggi dan lebar. Kemudian di bawahnya ini ada legokan sedikit, dan sudah pasti air tidak akan lari ke sini ya saudaraku, tidak lari ke batang ya. Jadi seperti itu. Dan yang terpenting adalah tapak timbun itu lebar, kuat menahan resapan air, sehingga tanaman alpukat kita tidak terendam air. Nah ini seperti ini lagi di sebelah nih. Nah ini lagi saudaraku, ini jarak dari kali ini bisa dilihat. Oke, biar lebih ini lagi 2 langkah sekitar 2,5 meter ya, sekitar 2,5 meter atau 2 meter. Dan bisa dilihat juga tapak timbunnya sangat lebar. Nah jadi seperti ini. Inilah fungsi tapak timbun yang harus dibikin ketika saudaraku hendak menanam alpukat di dataran yang rendah, di persawahan, di pekarangan yang gampang air mengendap, ataupun di pinggir siring. Itu yang benar-benar harus kita pahami ya, karena alpukat ini sangat gampang mati ketika kerendam air. Seperti itu saudaraku. Jangan sampai saudaraku sudah membeli bibit yang bagus, yang unggul, karena salah cara menanamnya di dataran yang rendah dan yang rawan air mengendap. Setelah subur bagus seperti ini, tanaman alpukat saudaraku mati ya. Jadi di situ yang ingin saya berbagi ya. Artinya kita menanam sudah pasti ya, tanaman kita harapannya tumbuh subur, tumbuh bagus, kemudian kedepannya berbuah lebat. Nah oh ya saudaraku, di sini juga ada tanaman yang benar-benar dari umur tanam sampai sekarang itu umur 6 bulan ya, sampai sekarang di bawahnya tuh air nggak pernah surut. Nah boleh dilihat. Oke saudaraku, ikutin saya, dilihat benar faktanya dan buktinya dan caranya yang benar, hasilnya tidak mengecewakan. Oke, di pojokan siring. Nah pas di pojokan siring, dan di sini airnya kebendung ya, udah kena sampah di situ menumpuk, kemudian air di sini mengendap. Bahkan ini dari umur tanam sampai sekarang di 1 meter dari batangnya masih ada air. Nah dan boleh dilihat nih saudaraku, alpukat ini tumbuhnya sangat subur, sangat genjah. Dan di sini saudaraku bisa lihat airnya. Nah wow, ada ikannya, ikan nila tuh bisa dilihat sekitar 2 meter. Dan air dari alpukat ini ditanam sampai umur 6 bulan, air ini nggak pernah surut saudaraku, bahkan dia naik sini. Nah karena tapak timbun yang benar, tapak timbun yang
tepat, jadi tidak berpengaruh kepada tanaman alpukat ini. Saudaraku bisa lihat masih sangat subur dan sangat genjah. Nah, seperti ini saudaraku. Inilah yang saya sarankan untuk saudaraku ya. Jadi sebelum menanam, lihatlah air di bawahnya sekitar ketinggian air itu berapa. Jadi saudaraku bisa memperhitungkan harus membuat tapak timbun seperti apa. Kenapa? Agar saudaraku menanam alpukat, sudah tanamannya subur, bagus, kemudian kerendam air mati, saudaraku jadi tidak kecewa ya. Nah, ini saudaraku, jika kita salah membuat tapak timbun untuk menanam alpukat di dataran rendah seperti ini, sudah pasti tanaman ini tidak akan sesubur ini ya saudaraku, karena ini benar tepat cara membuatnya, jadi berdampingan dengan air. Nah, tapi nanti kita akan tangani ya saudaraku kalau seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini saudaraku, meskipun tanaman kita tetap subur, kita harus mengamankan tanaman kita yang sudah subur lagi. Caranya bagaimana? Nah, kita akan timbun lagi di sini tanah ya saudaraku. Kita akan tambahi tanah di sini, jadi sampai sini, kemudian rata dengan ini. Jadi jangan sampai di atas ini lagi, nanti batangnya ketimbun ya. Jadi ikutin yang ini ya. Jadi kita buat lebih lebar lagi biar pohon ini semakin aman ya saudaraku. Jadi seperti itu. Oke saudaraku, itulah video kami tadi, tips untuk menanam tanaman alpukat di dataran yang rendah ya, terutama pekarangan yang gampang air mengendap, di pinggir sharing ataupun di sawah. Oke, terima kasih. Semoga video-video dari Bits of King bisa bermanfaat buat saudaraku semua, dan terima kasih saudaraku sudah nonton video Bits of King, dan terutama para subscriber Bits of King. Terima kasih banyak. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita semangat dalam menjalaninya.